Banyak orang bertanya-tanya bagaimana caranya terlihat awet muda. Apakah viewers di sini juga salah satunya? Tonton video ini sampai habis ya. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai mengapa manusia bisa sakit. Buat kalian-kalian yang belum nonton videonya, saya akan tambahkan linknya pada deskripsi video kali ini. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih supaya kita terlihat lebih muda. Buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali melihat channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story ini membahas mengenai kesehatan, healthy lifestyle, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang suka dengan tema-tema tentang kesehatan, silahkan subscribe channel kami, kemudian nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari video kami. Saya mau ngomong dulu tentang disclaimer. 1. Konten hari ini adalah hasil pembelajaran saya dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, konten ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sharing. Tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, kami tidak bertanggung jawab atas adanya penyalahgunaan informasi dari konten kami. Untuk menjadi kelihatan tampak muda dari luar, kita harus tampak muda dari dalam ya. Terutama kita harus memperbaiki diri kita. Jadi, apa yang menyebabkan kita tua? Yang menyebabkan kita tua adalah protein-protein yang rusak di dalam tubuh kita. Saya akan mengenalkan Anda dengan terminologi ages. Itu adalah penuaan ya. Kemudian, apa sih ages itu? Itu adalah gabungan dari glukosa atau gula dengan protein yang dipanaskan. Nah, apakah Anda masih mengkonsumsi makanan-makanan ini yang akan saya sebutkan di bawah ini? Yang pertama contohnya es krim. Es krim itu apa teman-teman sebetulnya? Itu adalah lemak, protein dari hewan, kemudian ditambah gula yang dipanaskan. Yang kedua apa nih? Contohnya lagi adalah barbecue ribs contohnya ya. Itu adalah protein hewani yang ditambahkan dengan saus-saus tertentu yang tentunya ada gula di situ, lalu dibakar. Berikutnya, apalagi contohnya ada keripik kentang, kemudian french fries, itu sama sebetulnya adalah potato starch atau kita bilang tepung dari potato, kentang, ditambah dengan minyak, digoreng deep fry. Berikutnya ada donat, itu adalah rafinasi karbohidrat yang ditambah dengan gula. Oh ya, donat juga dipanaskan juga ya, kita masak juga dengan api yang panas. Berikutnya ada hamburger. Hamburger itu apa isinya? Ada daging, kemudian ada saus, di situ ada gula lagi, kemudian ada rotinya itu, bun ya. Hamburger bun. Kemudian kita sambil makan hamburger, kita makan french fries dan coke. Kita bilang coke ya, atau soda. Kemudian coke sendiri atau soda ya, itu terdiri dari gula yang dipanaskan lagi dalam proses pembuatannya. Kalau kita minum coke, itu di dalam tubuh kita, gula yang sudah dipanaskan itu akan bertemu dengan protein tubuh kita. Misalnya adalah protein darah ya. Kemudian proteinnya jadi rusak nih, bertemu dengan gula yang sudah dipanaskan, dia akan menggumpal menjadi glycation. Pernahkah kita jalan-jalan ke food festival di mall gitu? Saya sering ya. Di sana kalau kita jumpai, lihatlah kanan kiri kalian, makanan apa yang sekarang sedang hits, yang sedang viral ya kan. Isinya adalah mostly adalah glucose dan fat. Contohnya boba-bobaan, kemudian kalau fat itu ya deep fry. Semua di deep fry ya sekarang ya. Ada kentang deep fry, ada chicken, ada squid, anything else. Ice cream deep fry juga ada gitu. Kalau sudah makan ice cream ditambah deep fry itu wow, double ya. Semakin kita makan makanan ini, semakin kita akan cepat tua. Jadi bagaimana caranya menyingkirkan age dalam tubuh kita, ages? Kita kenal dengan namanya autophagy. Auto itu dengan sendirinya, phage adalah makan. Jadi tubuh memakan dirinya sendiri. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah tubuh itu memakan sel-sel tubuh yang sudah tua, yang tidak sehat, yang akan mati, dan kemudian merecycle menjadi sel yang baru yang sehat. Caranya gimana? Caranya adalah dengan berpuasa. Kita orang Jawa biasanya kenal dengan puasa Senin Kamis. Orang-orang beragama Muslim dengan puasa selama 40 hari. Kemudian kita orang modern kenal apa? Intermittent fasting. Jadi ketika kita berpuasa, tubuh itu sebetulnya sedang mendaur ulang sel-sel tubuh kita yang sudah akan mati dan tua menjadi sel-sel tubuh yang baru, yang lebih sehat dan muda. Yang kedua adalah dengan paparan sinar matahari. Tubuh itu membutuhkan melatonin,
tidak hanya waktu saat tidur, tapi juga kita butuh antioksidan. Dan kita tubuh meng-create melatonin ketika kita sedang terpapar oleh sinar matahari. Maka teman-teman, setiap hari berikan waktu tubuh Anda untuk terpapar sinar matahari, tidak perlu lama-lama, yang penting ada setiap harinya. Manusia saat ini terpapar oleh berbagai macam toksin dari luar ya. Kita ada polusi udara, kemudian makanan-makanan kita yang tidak sehat mungkin berpengawet, terkena insektisida dan sebagainya. Lalu untungnya kita punya yang namanya organ liver yang luar biasa. Organ liver ini akan mendetoksifikasi, kita sebut fase 1, fase 2 untuk mendetoksifikasi toksin-toksin yang tadi saya sebutkan ya. Masalahnya ketika kita mau melakukan fase 1 dan fase 2 detoksifikasi ini, kita membutuhkan liver yang sehat. Bagaimana kalau kondisi liver kita itu sudah mengalami fatty liver, sirosis, terus kemudian hepatitis, itu kita harus bekerja keras untuk menjaga liver kita semakin optimal kerjanya ya. Jadi ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, itu kita akan tampak jauh lebih tua dari umur kita. Nah teman-teman, bagaimana caranya mendapatkan liver yang sehat? Yang pertama kita membutuhkan phytonutrients. Di manakah phytonutrients yang didapatkan adalah dari cruciferous vegetable. Cruciferous vegetable itu apa? Contohnya ada kale, Brussels sprout, kemudian ada sawi-sawian ya. Di situ mengandung phytonutrients yang membantu proses detoksifikasi fase 1 dan fase 2 pada liver kita. Kita juga membutuhkan bile atau cairan empedu yang cukup untuk kita mengekstraksi vitamin-vitamin yang fat soluble vitamins. Seperti apa? Vitamin A, D, E, dan omega 3 fatty acid itu larut dalam lemak. Jadi kita membutuhkan liver yang sehat untuk ini. Kalau kita sampai livernya nggak sehat, kita akan kekurangan vitamin-vitamin A, D, E, dan omega 3 fatty acid. Padahal vitamin-vitamin ini yang menyebabkan kita tampak lebih muda. Hasilnya apa kalau kita kekurangan? Ya kita tampak lebih tua dari umur kita. Kemudian berikutnya kita butuh vitamin E. Vitamin E ini ada di kacang-kacangan dan terutama di sunflower seed ya. Itu enak dicemilin gitu. Jadi daripada nyemil yang manis-manis kita boleh cemilin seperti itu ya. Berikutnya kita butuh yang namanya lemak sehat. Lemak sehat ini bisa didapat dari mana aja? Bisa didapat dari alpukat, avocado oil, kemudian ekstrak virgin olive oil, kemudian ada cod liver oil atau minyak ikan yang lain ya. Cod liver oil sangat bagus, mengandung vitamin A, D, dan omega 3 fatty acid. Kemudian teman-teman, pernahkah Anda berpikir bahwa di dalam sayuran kita itu mengandung lemak, di dalam sayuran kita itu terkandung klorofil dan beberapa nutrien yang lain yang larut dalam lemak. Sehingga kita membutuhkan cairan liver untuk mengekstraksi sayuran-sayuran ini. Kita manusia modern sangat gampang terpapar radikal bebas. Ada dua tipe antioksidan. Yang pertama adalah endogenus, yaitu dari tubuh kita bisa dapatkan dari puasa dan latihan fisik. Dan yang kedua exogenous adalah dari makanan-makanan yang kita makan. Lalu kebiasaan-kebiasaan lain yang menyebabkan kita cepat tua. Yang pertama adalah makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Karena ini akan menjadi glukosa atau gula, sehingga menyebabkan kita penuaan dini. Yang kedua, kita sering merokok, minum alkohol, dan yang terakhir adalah stres. Ketika kita stres, maka tubuh akan dalam kondisi makan terus, terutama karbohidrat ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita stres? Yang pertama, kita bisa belajar untuk teknik bernafas yang benar ya. Yang kedua, kita kalau bisa bernafas lewat hidung, terutama ketika kita sedang tidur. Saya punya tips buat Anda sekalian, boleh pakai micropore, itu kayak selotip ditaruh di mulut ketika kita akan tidur. Itu akan memaksa kita untuk bernafas melalui hidung. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, intermittent fasting untuk tubuh kembali merecycle sel-sel tubuh kita yang sudah tua dan mau akan mati. Dan yang ketiga, kita mulai mengatur ritme hidup kita supaya kita menjadi lebih tenang. Boleh juga melakukan aktivitas fisik, misalnya berkebun. Nah, teman-teman, yang terakhir saya akan bahas mengenai microbiome atau probiotics. Di dalam tubuh kita itu terdiri dari berbagai mikrobiota ya, terutama di dalam pencernaan kita. Mikrobiota ini akan membantu tubuh kita dalam mencerna makanan-makanan. Dan mikrobiota ini sangat baik untuk
tubuh kita, menjadikan kita awet muda. Kita bisa dapatkan dari mana sih probiotik ini? Yakni dari makanan-makanan fermentasi. Pilihlah yang berbasis dari sayuran. Contohnya ada sauerkraut, ada kimchi, ada piko atau acar. Yang tentunya dibuat dengan proses fermentasi ya, bukan yang dari gula dan cuka gitu. Pola hidup sehat adalah cara untuk menjadikan kita lebih awet muda. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel kami, silahkan pencet tombol subscribe, nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih dan sampai jumpa.